apakah masih tetap menggunakan 4 pelaku lain untuk bahan pembelaan ataukah ntar pakai strategi lain gitu prediksi Bang Hermanto. Terima kasih Bang. Ya, kalau pengamatan saya, Pak, saya tidak bisa menebak nih jurus-jurus yang dikeluarkan oleh penasihat hukum ini seperti apa. Tapi kalau sampai detik ini saya masih melihat dari terdakwa ini masih menyangkut pautkan dengan nama-nama lain gitu. Ya, yang menurut saya andai kata pun dalam pledoinya mereka masih menyebutkan nama-nama lain yang ini tidak bisa dibuktikan di persidangan, ya maka menurut saya ya sia-sia bahkan saya melihatnya nih, ini analisa saya dengan tidak bermaksud merendahkan siapapun. Analisa saya pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa ini akan justru membuat hukuman yang akan diterima oleh terdakwa ini hukuman yang maksimal. Nah, malah saya prediksi untuk Ririn itu bisa jadi hukumannya dengan huruf. Nah, Prio hukumannya dengan angka. Ini prediksi saya, karena dua terdakwa ini sulit sekali mereka untuk bisa mengelak dari dakwaan atau mengelak dari tuduhan mereka ini sebagai pelaku pembunuhan berencana. Jadi saya melihat fakta persidangan, alat-alat yang diajukan, rasa-rasanya tidak ada lagi alasan mereka untuk bisa lepas dari hukuman. Hanya saja membedakan dua terdakwa ini, yang satunya kooperatif, yang satunya tidak kooperatif. Nah, dalam putusan majelis hakim itu pasti dia akan memasukkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Nah, di sini terdakwa yang mendapatkan keringanan hanya Prio. Ya, yang mendapatkan hal yang memberatkan adalah Ririn. Nah, hal yang meringankan inilah yang memiliki alasan saya menganalisa bahwa Prio ini kemungkinan besar dia akan mendapatkan tuntutan maupun hukuman itu dengan angka. Tapi kalau seandainya terdakwa Ririn, menurut saya dia akan mendapatkan hukuman dengan huruf. Kenapa? Karena hal yang memberatkannya dia sudah memiliki gitu. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Bang Hermanto. Lanjut Bang. Bang Agil. Siapa? Itu tadi yang ngorok. Dia ngorok duluan dia. Siapa, Bang Bao? Saya ini mesti mimpin briefing pagi nih, Bang Bao. Nanggung. Saya sepakat dengan Bang Irwanto. Kalau secara keseluruhan, dua terdakwa itu tidak akan terlepas dari jeratan hukum ini. Nggak bakalan dia terlepas. Hanya sangat disayangkan tadi soal ketidakmatangan jaksa di dalam mengintegrasi, menyampaikan, mengejar keterangan dari terdakwa sehingga harusnya dapat menyambungkan atau menyesuaikan antara keterangan dan alat bukti. Itu sangat sangat disayangkan gitu. Padahal publik itu sudah sangat banyak mendukung ya terhadap kepolisian, kejaksaan, khususnya dalam perkara ini, Bang Herwanto. Sangat banyak yang mendukung publik ini. Tapi rupa-rupanya yang amatiran dihadirkan di dalam persidangan di pengadilan Indramayu itu.
Apakah akan berakibat fatal? Ya nggak akan berakibat fatal. Kalau soal mengenai pertanyaan bagaimana kalau tidak cermat, ya kan, tidak lengkap, semampang masih bisa disampaikan dengan jelas tentang lokus dan tempus dilektinya, saya rasa masih bisa. Dan ini sudah lewat karena dakwaan itu sebelum putusan selah kalau tidak salah Bang Herwanto ya, sudah lewat. Ya, Hanya saja sampai sekarang poinnya Bang Herwanto masih ada keraguan-raguan. Artinya keraguan-raguan itu hubungannya bukan ragu terhadap dua pelaku, dua terdakwa ini bukan. Keraguan-raguan itu tidak tersambungnya secara direct antara informasi atau keterangan dua terdakwa ini dengan alat dan korban gitu loh. Belum nyambung banget gitu loh. Bang Herwanto. Belum nyambung, Bang. Semuanya itu kan hanya menunjukkan tentang lokasi, keberadaan mereka berdua, ya kan? Sosok atau gambaran mereka berdua. Belum ada ini palu dipegang siapa untuk memukul gitu loh. Kalau retak, kalau berlobangnya tengkorak, Abang Herwanto kan aku sudah lihat lobangnya tengkorak. Sudah jelas tuh. Ada itu, Bang. Palu dipakai ada. Lah yang memukul itu sopo ngono, Pak. Dugaannya kan Ririn dan atau Prio. Tapi kan secara ilmiah harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ada sidik jarinya di gagang palu itu. Nah, itu satu hal. Yang kedua, soal korban. Setelah kita mendapatkan pegangan palu, tidak otomatis yang ingin kita cari itu korban yang digotong itu sopong. Pak Budi, oke. DNA-nya mana? Darahnya itu sudah dites nggak tuh? Itu ada di terpal itu adalah miliknya Budi untuk menyangkal keterangannya Ririn bahwa itu beras dan telur. Kalau soal menguburkan saja itu sudah selesai dia itu. Pasti Ririn dan Prio itu nggak bisa lepas. Apapun namanya nggak bisa lepas dari perkara ini. Hanya saja cara-cara yang tidak profesional, bukan tidak profesional, kurang cermat gitu loh Bang. Kurang teliti gitu. Abai gitu. Bahasa kampungannya itu males gitu loh Bang Herwanto. Ini yang menjadi perdebatan kita saat ini. Banyak orang ragu gitu loh Pak. Masih ada celah orang itu beralibi ini itu. Kan bisa jadi, kan bisa jadi, kan bisa jadi. Nah ini tidak bisa disalahkan, bisa jadi itu. Karena apa? Bukti ilmiah belum menunjukkan secara direct langsung kepada korban gitu Bang Herwanto. Jadi Bang Pao setuju nggak Bang Pao? Kalau dengan kejadian seperti ini kira-kira JPU itu gajinya dinaikkan atau dikurangi Bang Pao? Ya kalau bisa gajinya bagi sama kita yang sudah bermalam-malam mengomentari mendukung Bang. Aduh Bang Pao, kalau penyidik dan jaksa profesional buka CCTV keseluruhan. Ya kalau dibuka CCTV keseluruhan ya tidak terlalu penting bagi saya kalau maknanya aja substansinya itu tidak ditemukan. Contoh, dibuka semuanya tapi burem, gelap, tidak bisa dianalisa. Betul nggak Bang Herwanto? Buat apa? Nggak masalah dipotong itu nggak masalah bagi saya. Selagi ada yang bertanggung jawab atas pemotongan itu. Contoh untuk kepentingan pengadilan, karena waktu tidak mungkin sampai 5 hari diputar semuanya kan gitu ya. Nggak bisa, itu hanya yang penting-pentingnya bisa aja, tapi harus ada penjelasan dari tim ahli yang diberikan kuasa oleh negara untuk menyatakan itu sah menurut hukum. Saya tidak masalah Pak.
Tapi kalau sudah seperti CCTV itu burem, gelap, lalu lalu dengan PD-nya menyampaikan, menghadirkan di persidangan, bahkan diputar, itu bagi saya itu geleng-geleng kepala gitu, Bang Herwanto. Iya. Ya, nah, gini. Jadi masyarakat ini kadang-kadang gini Bang Pao. Jadi mereka ini kan sama seperti kita. Ada beberapa masyarakat yang menginginkan cerita itu utuh ya, tidak terpotong-potong, secara keseluruhan disaksikan oleh masyarakat. Tapi kita juga harus pahami tugas jaksa di pengadilan itu adalah membuktikan dakwaannya. Nah, kalau seandainya yang dia dakwa ini adalah Ririn, ya, maka dia jaksa dia hanya dibebankan membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Ririn. Perbuatan orang lain dia nggak perlu buktikan. Nah, jadi kalau kata jaksa bahasa sederhananya begini, saya nggak mau memutar secara keseluruhan mau apa. Yang saya dakwa adalah Ririn. Maka gambar Ririn lah, video Ririn lah yang saya tampilkan. Cukup di menit itu saja. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Benar. Nah, kemudian memang itu dia mendakwa Prio umpamanya nih. Ya gambar Prio sama Ririn aja. Videonya Prio aja yang saya tampilkan. Ya, Saya tidak mungkin ayam, tidak mungkin ayam dan guguk yang ada di itu Bang di CCTV ditampilkan Bang, nggak mungkin. Iya, nah artinya memang kalau jaksa bisa saja menolak, saya nggak mau putar Pak, yang lain saya putar, yang ada di yang gambar itu adanya hanya Ririn saja. Karena apa? Yang saya dakwa adalah dia. Nah, jadi saya membuktikan perbuatannya dia. Inilah apa namanya ini yang saya sampaikan di pengadilan. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu diterima sama hakim Bang. Dan itu diterima oleh majelis hakim. Ya sama seperti tadi, saya bilang gini, saya melanggar lampu merah nih, ya kan? Ada lagi orang melanggar lampu merah di sebelah saya, 3 orang. Begitu saya duluan tapi yang ditangkap polisi nih. Begitu saya nyebrang lampu merah, prit kata polisi. Nah saya ibaratnya mengatakan Pak, itu Pak ada yang melanggar juga Pak. Pokoknya kau yang aku tangkap, kau yang aku tilang. Nah permasalahannya ada orang lain itu bukan urusan apa namanya polisi ketika di pengadilan ya. Kata pengadilan, begitu di pengadilan, Pak saya mau mendakwa nih Pak Herwanto, dia melanggar lampu merah Pak. Ini bukti tilangnya, ini CCTV-nya, dia melanggar lampu merah. Nah ini bukti tilangnya. Nah saya punya kewajiban membantah sesuai dengan tuduhan dari pelantas itu. Nah saya tidak tidak diperlukan tuh saya bercerita bahwa ada Bang Pao juga sebelah saya tuh, dia melanggar juga tuh, ada Bang Rata juga tuh, dia melanggar juga tuh. Itu nggak penting menurut di pengadilan, karena Herwanto, kau tuh dituduh melanggar lampu merah, kau bantah nggak? Iya Pak, tapi ada Bang Pao. Kau ini nggak ngerti juga katanya. Kau bantah nggak ini kau melanggar lampu merah? Kira-kira begitu. Gitu. Ini videonya nih kau lampu merah. Saya minta diputar Pak, jam-jam dari pagi sampai sore ada tuh melanggar lampu merah banyak sekali. Nah itu tidak diwajibkan Polantas itu menampilkan hal-hal yang lain, kira-kira begitu. Jadi jaksa itu hanya dibebankan untuk bisa membuktikan dakwaannya. Siapa yang didakwa, itulah gambar yang ditampilkan di persidangan gitu. Memang secara keseluruhan kebenaran itu tidak diperlihatkan oleh masyarakat, tapi secara hukum jaksa mampu membuktikan dakwaannya gitu. Jadi jaksa dan penyidik rebutan. Maksudnya jaksa dan penyidik rebutan mangga busuk sampai di P21 kasus Paman. Ya, jadi intinya gini. Intinya memang kurang kecermatan sehingga tontonannya kurang begitu mengasihkan ya. Tapi ya cukup saya ibaratnya kalau dikasih nilai ya nilainya 7,5 lah gitu. 7,5 cukup bagus, tapi tidak seperti yang kita bayangkan, tidak 9, tidak 8 gitu. Kalau aku nilai Bang 2,1 aja Bang. 2,15 lah. 2,5 lah Bang. Dari berapa?
Dari 3 bang. Oh, dan 3. Dan 3 kan. Makanya kan harus dari berapanya nih harus ditanyakan kan. Aku Pak Kita nilainya bicara sama berapa. pengacara ini repot Itu si apa AI 11 tuh katanya. Aku Pak nilainya berapa AI ini. Kalau AI ini kelihatannya nilainya di atas 7 ini, di atas 7,5 ini. Aku udah lihat wajahnya ini bikin adem, jadi ya di atas 7,5. Semua orang digodain sama si Ain nih bang masalahnya. Oh gitu. Kayak gitu aku. Abang juga digodain, Bang? Enggak bercanda. Oh, kalau abang digodain juga, aku terpaksa ini apa namanya nih? Aku anulir tadi. Bercanda. Jadi Bang Her, si Ai ini bagian mendistract kawan-kawan semua ini dia itu. Oh gitu. Semua jadi goda-goda sama si Ai. Tapi ngomong-ngomong, ini apa? Orang mana dia? Coba ngomong dulu, coba kasih kesempatan dulu ini host. Apa Pak? Nanya apa? Suruh on cam. Bang Agil, suruh on cam Bang Agil. Ya pakai ini Bang. Lagi. Enggak, jangan on cam. Nggak apa-apa, kami nggak keberatan. Enggak Bang, tadi dia nanyain Bang Her. Aku pakai baju. Ya. Tadi dia Ya. Aku pakai. Bang Her, tadi dia nanyain, kata dia siapa yang di antara 3 ini siapa yang paling senior? Ya Bang Her lah aku bilang kan. Oh gitu. Nanya dong Bapak asli. Kalau paling senior kelihatannya aku, tapi kalau yang paling pintar kelihatannya Bang Rarata sama Bang Pau nih. Enggak lah. Jauh di bawah banget. Kalau kan kadang-kadang yang juniornya lebih pintar pula kan apa satsetnya gitu. Kadang-kadang junior ini bukannya lebih pintar Bang, kadang-kadang lebih tabrak-tabrak aja kan. Nyeselnya baru belakangan ya kan. Nah, gitu. Jadi apa ini nyari yang senior atau nyari yang apa ini? Enggak Pak, enggak. Aku nanya Ya. doang Pak. Oh, nanya doang. Iya. Deg-degan Gue deg-degan sih. Tapi sebagai apa? Ini apa namanya itu? Apa kalau anak muda namanya? Apa Z apa namanya itu? Gen Z Bang, Gen Z. Bang. Gen Z ya. Ini Gen Z bukan? Iya Pak Genjet. Bagaimana penilaian kaum Gen Z nih? Bagus. Bagus apa? Bagus penjelasannya. Bisa. Enggak, maksudnya Suka. ini bagaimana penilaian kaum Gen Z gimana gitu? Bagus. Jadi apa? Nambah ilmu sih Pak. Ilmu. Iya. Ilmu apa ini? Ilmu hukum. Oh, ilmu hukum. Iya. Kalau Apa? ya monggo silakan. Bang Her. Nanti pada saat tanggal 17 ketika ahli ini tidak hadir, tetapi hanya BAP-nya aja yang dibacakan itu apakah sah di mata hukum Bang? Dan apakah punya hak PH ini meminta tetap dihadirkannya ahli Bang, digital forensik Bang? Terima kasih Bang. Ya, sebenarnya aku belum nemu ya bahwa syarat sahnya alat bukti itu wajib ada apa namanya ada digital forensik tuh nggak menemukan, tapi kan ini kan menimbulkan keraguan-keraguan aja. Jadi kalau tandanya ahli yang dihadirkan itu kan itu meyakinkan, menimbulkan keyakinan, bahwa benar ini sudah diteliti oleh ahli. Nah, tapi sebenarnya ahli hadir tidak hadir pun ya kalau penasihat hukum ya siapapun penasihat hukumnya pasti dia akan membantah keterangan ahli yang kira-kira tidak menguntungkan buat dia gitu kan. Kalau dia menguntungkan pasti penasihat hukum membantah itu bahwa keterangan ahli ini meragukan lah begini kemampuannya, karena ahli ini kan di dalam persidangan itu dia tidak dibebankan apakah benar atau tidak, karena dia berdasarkan kemampuan dia sesuai dengan tingkat kemampuannya dia. Jadi disitulah ahli itu memiliki kebebasan ketika dia menjelaskan sesuatu peristiwa,
maka dia tidak dibebankan bahwa ini pasti benar, tidak. Karena sesuai dengan keilmuannya dia kan. Nah, jadi penasihat hukum rata-rata membantah keterangan ahli yang diberikan di persidangan itu yang kira-kira tidak menguntungkan bagi terdakwa gitu. Tapi kalau seandainya pun nggak dihadirkan, ya tidak jadi masalah. Karena kan tadi saya bilang alat bukti yang lain pun sudah bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman. Nah,